Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe bisa menguasai dunia. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari ledakan beruntun super dahsyat terjadi di dalam Konoha. Serangan dari Hagoromo dan Hamura yang muncul dan hidup lagi ke dunia berhasil membuat serangan dahsyat untuk menghancurkan pohon dewa yang sudah merenggut banyak nyawa manusia. Sedangkan Naruto dan Shikamaru berada di dalam Susanoo Madara yang sedang melayang di udara. Mereka harus melakukan tindakan itu agar tidak terkena efek ledakan. Bahkan para Biju harus terpental sangat jauh setelah merasakan efek dentuman akibat serangan gabungan mereka bersama Hagoromo dan Hamura. Saat di atas langit tidak terlihat apapun dengan jelas, semua pemandangan penuh dengan abu dan asap hasil dari ledakan, bahkan daratan Konoha benar-benar amblas hancur sehancurnya. Patung Hokage tidak tersisa sedikit pun yang hanya tanah yang rata. Bahkan manusia yang sudah diubah menjadi Zetsu lenyap dengan seketika, tidak ada yang tersisa dari mereka. Saat di udara, Madara menyaksikan Sasuke sudah mati, bahkan bagian tubuhnya benar-benar hancur. Saat itu Madara berkata, "Sayang sekali Sasuke, seharusnya kau tidak mati secepat ini, sangat aneh sekali, aku lebih bertahan lama hidup darimu, walaupun aku masih merasa semua ini mimpi panjang bisa hadir kembali hidup di dunia. Bahkan sel Hashirama yang sudah aku tanamkan di tubuhmu benar-benar tidak bekerja. Sepertinya kau terkena tusukan telak dari pohon itu?" Naruto yang mendengar itu membalas, "Bagaimana kau bisa hidup lagi? Bukannya kau sudah terkubur di dalam tanah akibat Shinju?" Setelah Naruto mengucapkan itu, Madara langsung membuka satu matanya yang sudah buta dan kemudian dia berkata, "Aku terpaksa menggunakan Izanagi untuk yang kedua kalinya setelah melawan Otsutsuki tertinggi itu. Dan aku hanya memiliki satu Rinnegan lagi, jika mata ini juga hancur, maka apa yang aku janjikan pada Boruto akan percuma." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Janjimu pada Boruto? Sialan, ini benar-benar aneh, bagaimana kau bisa hidup lagi? Dan aku tidak nyaman di dekatmu?" Madara yang mendengar itu tidak memperdulikan pertanyaan Shikamaru, dia langsung bertanya kepada Naruto, "Di mana Boruto? Dari tadi aku tidak melihatnya. Apa dia sudah mati terikat pohon itu?" Shikamaru yang mendengar reaksi Madara tidak memperdulikannya, dia berkata dalam hatinya, "Ini semakin tidak masuk akal, sebelumnya aku bersama Rikudo Sanin dan Hamura adiknya. Dan kali ini aku bersama Madara, orang yang hampir menghancurkan dunia di masa lalu, rasanya aku benar-benar jatuh ke dalam situasi yang merepotkan, dan lagi kenapa harus Sasuke yang mati? Aku orang yang paling tidak berguna di antara mereka semua." Setelah itu Naruto berkata, "Boruto sedang melakukan sesuatu, tapi aku percaya dia tidak akan mati. Dia pasti akan membalaskan dendam gurunya. Dan lagi, kita masih belum bisa melihat apapun, bahkan jika menggunakan jutsu futon sekalipun untuk menghilang debu ini rasanya mustahil. Asap-asap itu benar-benar tebal. Apa kau bisa melihat semua yang ada di depan dengan matamu?" Madara yang mendengar itu menjawab dengan santai, "Ya tentu saja, semua terlihat dengan jelas, bahkan aku bisa melihat Rikudo Sanin dari sini. Tapi para Biju benar-benar terpental sangat jauh, bahkan aku bisa menyaksikan mereka kesulitan untuk bergerak. Tapi apa aku boleh jujur pada kalian terhadap apa yang aku lihat? Pohon Shinju itu berubah menjadi wujud yang sangat aneh, bahkan wujud itu tidak pernah aku lihat sebelumnya selama aku hidup. Dia bukan Kyuubi atau sejenisnya, benar-benar berbeda." Mendengar itu Naruto berkata, "Apa katamu? Jadi pohon Shinju itu belum dihancurkan? Apa maksudmu serangan mereka semuanya sia-sia?" Madara yang mendengar itu tidak menjawab apapun dari ucapan Naruto, dia perlahan mendekati Sasuke yang ada di dekat Naruto. Saat itu Madara membuka kedua mata Sasuke, dan dia melihat kalau kedua mata Sasuke benar-benar hancur. Menyaksikan tindakan Madara, Shikamaru langsung kembali menggunakan jutsu bayangannya dan berkata, "Sialan, dari awal aku tidak percaya padamu. Apa yang ingin kau lakukan pada Sasuke? Apa kau merencanakan sesuatu?" Madara yang mendengar itu membalas, "Lagi dan lagi kau bocah Nara, apa aku boleh melemparkan dia keluar Naruto? Sepertinya dia terlalu takut denganku. Tapi jika kau mati sekarang, umat manusia yang tersisa hanya beberapa orang saja." Naruto yang mendengar itu langsung berkata, "Hentikan Shikamaru, aku pastikan dia tidak berbuat aneh. Jika dia memang mau melakukannya, dia tidak perlu menyelamatkan kita kan? Aku harap rasa takutmu tidak mempengaruhi cara berpikirmu." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Dia tidak pernah menanyaiku saat aku bertanya. Merasa di dekatmu benar-benar ancaman Madara. Seharusnya kau tidak melupakan dosamu di masa lalu, dan kau tahu, aku benar-benar penasaran bagaimana bisa kau hidup di masa ini. Dan lagi kau bukan Edo Tensei, aku bisa melihat dari matamu." Setelah mengucapkan itu, Shikamaru langsung menonaktifkan Kage Shibari-nya dan kemudian Madara berkata,
Berhentilah mengajariku bocah. Aku juga memiliki pertanyaan yang sama sepertimu. Aku masih menunggu Boruto untuk menjelaskan bagaimana cara dia bisa menghidupkanku lagi secara sempurna seperti ini. Jika jawaban itu masih belum membuatmu puas, maka berhentilah bertanya. Setelah Madara berkata demikian, dia langsung memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Sasuke yang bolong. Dan kemudian dia memasang segel jutsu di tangannya. Dan tidak lama berselang, tiba-tiba luka parah di tubuh Sasuke langsung tertutup secara perlahan. Menyaksikan itu Naruto langsung berkata, "Hei, tunggu dulu Madara, apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana lukanya bisa sembuh? Dia sudah mati. Apa kau berniat melakukan itu?" Madara yang mendengar ucapan Naruto menjawab, "Masih belum, jika hanya menghidupkan satu orang dengan mata ini, aku rasa itu sia-sia. Aku menutup lukanya dengan kekuatan saninku, dan lagi, aku hanya sedikit terganggu melihat luka itu di tubuhnya. Anggap saja itu alasanku." Di sisi lain, Hagoromo dan Hamura yang berada di atas langit menyaksikan dengan jelas kalau pohon Shinju sudah berubah bentuk. Bahkan Hagoromo dengan rinnegannya berkata, "Itu bukan wujud Jiubi? Apa kau mengetahui sesuatu tentang wujud itu Hamura? Dan lagi, sepertinya dia sedang berubah dari pekatnya asap-asap ini." Hamura yang mendengar itu membalas, "Aku tidak tahu sama sekali kakak, tapi intinya permainan kita masih belum selesai dan aku sudah menduganya." Setelah Hamura berkata demikian, tiba-tiba gunung yang ada di sekeliling desa Konoha meledak semuanya. Bahkan Naruto dan yang lainnya langsung kaget mendengar suara dentuman itu. Tapi Madara langsung berkata, "Aku sudah menduga tidak akan cepat mengatasi peninggalan masalah Otsutsuki brengsek itu. Yang kalian dengar tadi adalah suara gunung meledak. Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi tidak ada alasan lain, sesuatu yang buruk sudah menunggu kita." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Madara, apa kau bisa membawa Susanoo ini terbang lebih tinggi lagi ke dekat kakek Rikudo? Kita harus bergabung bersama mereka dan bekerja sama." Madara yang mendengar itu menjawab, "Tentu saja tidak bisa, aku tidak bisa terbang setinggi itu dengan Susanoo ini, jangan samakan kita dengan mereka berdua." Tidak lama Madara mengucapkan itu, tiba-tiba dari pekatnya asap-asap hasil ledakan sebelumnya, muncul tangan raksasa dengan bara api di tangannya, dan langsung mencekik Susanoo Madara yang sedang melayang di udara. Menyaksikan itu, Madara langsung ingin mengeluarkan pedang dari Susanoo-nya, tapi tangan raksasa aneh itu langsung melepaskan cekikannya, dan memotong kedua tangan Susanoo Madara hingga hancur. Menyaksikan itu, Naruto langsung melemparkan biju Damarasen Shuriken dari tangannya, dan berhasil menghancurkan tangan raksasa aneh tersebut yang muncul dari pekatnya asap dan debu hasil ledakan sebelumnya. Saat itu Madara langsung membawa mereka menjauh dan pergi. Dan kemudian dia berkata, "Sialan, kita menjadi target pertamanya. Jika kalian bisa melihat dengan mata kalian langsung, di balik asap itu ada sesuatu yang mengerikan. Aku rasa kita harus menjauh." Setelah Madara berkata demikian, dia berkata dalam hatinya, "Aku bisa merasakan dengan jelas dari sini, tangan aneh monster itu adalah milik pohon dewa. Dan saat tangan itu bersentuhan dengan cakra Susanoo milikku, aku merasakan dengan jelas, seperti kumpulan makhluk hidup sedang menunggu untuk keluar. Tapi perasaan, apa barusan? Aku harus membawa mereka untuk hidup? Ini akan lebih buruk lagi." Di sisi lain, para biju yang terpental jauh akibat ledakan serangan mereka perlahan bangkit dan mencoba berdiri lagi. Saat itu Kurama menyaksikan dengan jelas, pohon Shinju itu menghilang dari hadapannya, tapi mereka semua tidak tahu apa yang ada di balik asap yang tebal akibat ledakan serangan mereka. Tidak berselang lama, hal di luar dugaan terjadi. Muncul dari bawah tanah kayu runcing raksasa, dan menembus semua tubuh para biju hingga bolong. Bahkan mereka langsung tertusuk sambil tubuh mereka dibawa ke atas langit. Menyaksikan itu Kurama langsung berkata, "Sialan, ini adalah serangannya, aku tidak merasakan serangan mendadak ini. Tapi apa kau mendengarkanku Naruto? Kami sedang dalam situasi berbahaya." Setelah Kurama mengatakan itu kepada Naruto, dia tidak bisa mendapatkan respon apapun. Akibat asap tebal dan ditambah kekuatan Shinju, hubungan koneksi mereka terputus. Apalagi Naruto tidak bisa melihat apa yang terjadi kepada para biju yang sedang tertusuk dan tidak bisa bergerak saat mereka semua hendak semakin tinggi akibat tusukan runcing dari pohon Shinju. Tiba-tiba Hagoromo yang bisa melihat dari atas langit langsung mengeluarkan Goududamanya dan kemudian dia melemparkannya ke arah para biju yang tertusuk. Tapi Shinju yang sudah perlahan berubah, melemparkan Goududama milik Hagoromo ke arah Susanoo Madara. Alhasil, Susanoo Madara hancur dan mereka langsung terjun ke bawah akibat serangan itu. Di sisi lain, Boruto seorang diri masuk ke dalam dimensi aneh yang menghisap dia sebelumnya. Saat itu Boruto melihat dalam kegelapan, satu mata Rinne Sharingan berwarna merah pekat menyambut kedatangannya di tempat itu.